Halo teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan belajar mengenai aturan-aturan dalam integral tentu. Nah, buat apa sih aturan-aturan ini? Ya, tentunya aturan-aturan ini dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menghitung suatu integral tentu. Penasaran? Kita intro dulu ya. Oke teman-teman, ya seperti yang sudah saya katakan tadi, kali ini kita akan membahas tentang aturan-aturan dalam integral tentu. Nah, bagaimana sih aturan-aturan dalam integral tentu? Kita cek ya. Nah, teorema seperti ini. Misalkan fungsi f dan g adalah fungsi yang terintegrasi. Artinya dia punya integral gitu ya, pada selang a, b. Nah, maka integral tentu memenuhi aturan sebagai berikut. Mana aturannya gitu ya? Oke, sabar teman-teman. Aturannya ada di slide berikutnya. Nah, ini aturan yang pertama. Jika kita punya integral dari b sampai a, dari fx dx, nah ini akan sama dengan negatif dari integral a sampai b dari fx dx. Nah, di mana a-nya ini lebih kecil daripada si b-nya. Oke, contohnya. Nah, tentukan integral dari 4 sampai 1 dari 4x pangkat 3 dx. Oke. Nah, berdasarkan aturan yang pertama, ekspresi ini dapat kita tuliskan menjadi negatif dari integral 1 sampai 4 dari 4x pangkat 3 dx. Nah, kemudian seperti biasa teman-teman kita integralkan seperti biasa, seperti teorema dasar kalkulus yang kedua, itu supaya cepat. Nah, kita dapatkan ini negatif. Nah, nanti turunan dari 4x pangkat 3 adalah ya x pangkat 4. Nanti kita akan substitusikan 1 dan 4 di sana. Nah, ini akan sama dengan negatif. Kita substitusikan 4 pangkat 4 dikurangi dengan 1 pangkat 4 gitu ya. Ini akan sama dengan negatif 255. Oke, begitu teman-teman. Itu untuk aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua. Aturan kedua, integral dari a sampai a fx dx itu sama dengan 0. Nah, sepertinya kita sudah menyinggungnya begitu ya kemarin di TDK 1 gitu ya. Oke. Nah, secara intuitif sebenarnya bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Integral dari a sampai a itu adalah sebuah garis gitu. Kita ingat lagi di geometri bidang, garis itu tidak memiliki lebar atau lebarnya 0 gitu ya. Tidak memiliki lebar sehingga luasan daerah ini, luasan garis ini adalah ya, tingginya fx dikali 0 ya, jelas dia 0. Begitu teman-teman. Contohnya yang mana ya? Contohnya sangat mudah begitu ya. Integral 6 dari 6 sin kuadrat theta d theta. Nah, tanpa melihat ini adalah antiturunannya apa, karena ini batasnya adalah 6 sampai 6, jelas dia hasilnya adalah 0. Gitu. Itu untuk aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, jika kita memiliki integral a sampai b dari k dikalikan fx dx, ini akan sama dengan, nah k-nya bisa keluar gitu ya istilahnya. Tuh, nah ini kita jumpai juga di kemarin di integral tak tentu gitu ya. Nah ini sama, k-nya bisa keluar sehingga tinggal integral dari a sampai b dari fx dx. Oke, ini kurang dx ya. Oke. Nah, secara intuitif sebenarnya kita bisa memahaminya seperti ini teman-teman. Nah, jika kita memiliki fungsi fx-nya ini yang biru gitu ya. Ini adalah fx-nya. Ya. Nah, 2 kali fx-nya berarti luasannya berarti tinggal di kelipatan 2 gitu ya. Kelipatan dari 2 kali luasan ini sehingga dapatkanlah nah yang pink ini. Termasuk dengan yang birunya gitu ya. Termasuk dengan yang birunya gitu. Nah, contohnya integral 0 sampai 3 dari 3 akar x dx. Nah, ini kan bisa kita tuliskan sama aja, 3-nya bisa kita keluarkan gitu ya. Integral dari 0 sampai 3 di akar x dx. Nah, ini kan sama dengan 3. Ya, nanti turunan dari akar x apa teman-teman ya? 2/3 dikalikan dengan x akar x. Gitu ya. Nah, harapannya teman-teman di sini sudah mulai mahir dengan integral tak tentu.
Gitu, sehingga di integral itu kita bisa fokus ke dalam substitusinya. Kan dari 0 sampai 3. Nah, kita substitusikan sehingga kita dapatkan 3 dikalikan dengan 2/3. X-nya kita substitusikan 3 dikalikan dengan 3 akar 3 gitu ya, dikurang dengan kita substitusikan 0, 2/3 dikali 0 akar 0 gitu. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini 0 gitu ya, habis ya, dikalikan 0. Bentuk ini dikurangi 0 ya, bentuk ini gitu ya hasilnya. Nah, kita distribusikan 3-nya. Itu 3 yang ini. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 6 akar 3. Gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah aturan yang keempat. Aturan keempat inilah hampir sama gitu ya teman-teman, dengan aturan yang ada di integral tak tentu. Nah, jika kita mempunyai integral A sampai B dari jumlahan dua fungsi atau pengurangan dua fungsi, yaitu fx plus minus gx dx, itu akan sama dengan, nah integralnya bisa istilahnya kita distributifkan begitu ya. Integral A sampai B fx dx plus minus integral A sampai B dari gx dx. Nah, secara intuitif dapat kita lihat seperti pada gambar di samping. Nah, jika kita memiliki y-nya adalah fx gitu ya, fx di sini dan gx-nya ini, tuh. Nah, artinya jika kita menjumlahkan kedua fungsinya gitu, nah sehingga hasilnya adalah yang ini teman-teman, yang hijau termasuk yang bawahnya ini juga, gitu. Jika kita punya luasan ini, luasan yang biru, kemudian ditambah dengan si gx-nya yaitu luasan pink termasuk dengan biru gitu ya. Nah, berarti kan kalau si pink ini kita geser ya, yang dari sini sampai sini, yang pink ini kita geser ke atas, nah sini kan sampai pink ini, sampai sini gitu ya, gitu. Nah, fx-nya tetap, nah sehingga dijumlahkan hasilnya yang hijau sampai ke bawah ini, gitu. Ini hasilnya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Integral 0 sampai pi dari 2x plus sin x dx, gitu. Nah, nanti kan kita bisa jabar istilahnya kita distribusikan gitu ya, integral ini kita dapatkan, sehingga integral dari 0 sampai pi dari 2x dx ditambah dengan integral 0 sampai pi dari sin x dx. Kemudian kita cari satu-satu teman-teman, seperti menggunakan TDK 2 gitu ya. Nah, ini kan anti turunan dari 2x adalah apa? Iya, x kuadrat gitu ya, x kuadrat, dimana 0 sampai pi, ditambah dengan integral sin x dx. Anti turunan dari sin x apa teman-teman? Iya, negatif cos x gitu ya, negatif cos x, dimana kita nanti akan substitusikan 0 dan pi. Nah, kemudian kita substitusikan teman-teman di sini x kuadrat, kita substitusikan pi-nya dulu sehingga didapatkan pi dikurangi dengan x kuadrat. X-nya kita ganti 0 berarti 0 kuadrat gitu ya. Oh ya, ini pi kuadrat gitu ya. Ditambah dengan negatif cos x. Nah, x-nya kita ganti pi, kita dapatkan negatif cos pi dikurang dengan negatif cos 0. Gitu. Ini akan sama dengan tinggal pi kuadrat gitu ya, ditambah dengan dari ini adalah cos pi. Cos pi hasilnya negatif 1 dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah 1. Tuh. Cos 0 adalah 1 gitu ya, dikalikan negatif, hasilnya negatif. Nah, di sini ketemu negatif sehingga dapatkan plus 1 juga. Nah, sehingga didapatkanlah bentuk integral dari ini adalah pi kuadrat plus 2. Nah, kemudian yang aturan yang kelima, jika kita mempunyai integral A sampai B fx dx ditambah dengan integral B sampai C dari fx dx, nah ini bisa kita tuliskan integral A sampai C dari fx dx. Nah, secara intuitif bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman.
Nah, jika kita punya fungsi fx, nah syaratnya fungsinya sama gitu ya. Fx batasannya adalah a sampai b yang ini. Nah, ini kan integral a sampai b, berarti kan x-nya berjalan dari a, batas bawahnya adalah a dan batas atasnya b. Nah, kemudian ditambah dengan integral batas bawahnya b dan batas atasnya c. Nah, yang biru ini. Nah, jika kedua luasan ini kita jumlahkan, itu kan berarti kita sama saja mencari integral dari a, ya batas bawahnya a sampai batas atasnya c, gitu ya, dari fx dx. Gitu. Nah, secara intuitif seperti itu teman-teman. Nah, lalu gimana contohnya? Nah, contohnya ini. Integral 0 sampai 2 dari 8x dx ditambah dengan integral 2 sampai 6 8x dx. Gitu. Nah, kita lihat fungsinya sama di sana ya. Fungsinya sama, sudah sama. Ini sama berarti fx, berarti kita bisa menggunakan aturan yang kelima. Gitu. Sehingga bentuk ini ya. Di sini ada 2, ada 2. Nah, 0 dari 2, 2 sampai 6. Berarti kita dapat tuliskan jadi integral 0 sampai 6 dari 8x dx. Nah, ini akan sama dengan 4x kuadrat, gitu ya. Anti turunan dari 8x. Kemudian nanti kita akan substitusikan 0 sampai 6. Nah, ini kan sama dengan, ya kita substitusikan 6, gitu ya. 4 dikalikan 6 kuadrat dikurang dengan 4 dikalikan dengan 0. Nah, ini kan sama dengan apa teman-teman? Ya. 6 kuadrat ini hasilnya adalah 36 dikalikan 4, hasilnya 144. Dikurangi 4 kali 0, 0. Hasilnya 144. Nah, begitu. Menjadi lebih mudah lagi teman-teman, gitu ya. Jika kita menggunakan aturan-aturan yang berlaku pada integral tentu. Nah, seperti biasa, untuk latihan silahkan dicoba. Ada 3 soal. Yang pertama diberikan fungsi f dan h adalah fungsi terintegrasi, gitu ya. Nah, jika integral 1 sampai 9 dari fx dx itu adalah negatif 1 dan integral 7 sampai 9 fx dx ini adalah 5 dan juga integral 7 sampai 9 dari hx dx ini adalah 4. Nah, tentukan yang A adalah integral 9 sampai 1 dari fx dx, yang B adalah integral 7 sampai 9 dari 2fx dikurangi 3hx dx. Kemudian yang C, integral 1 sampai 7 fx dx. Nah, gunakan aturan-aturan yang sudah ada untuk menyelesaikan nomor 1 teman-teman. Kemudian yang kedua, hitunglah integral dari integral 0 sampai pi per 2 dari x pangkat 3 cos 2x dx. Nah, ini hati-hati teman-teman, di sini menggunakan apa? Ya, menggunakan parsial gitu ya. Jika teman-teman lupa, silahkan dicek kembali video tentang integral parsial yang sudah saya post sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian nanti tinggal substitusikan si 0 dan pi per 2-nya. Kemudian yang ketiga, diberikan sebuah fungsi. Ya, ini fungsi sepotong-sepotong gitu ya. Fungsi fx itu sama dengan 1 ketika x-nya itu di antara 0 sampai 1 dan fungsinya adalah x ketika x-nya ini ada di 1 sampai 2 dan yang terakhir adalah x dikurangi 4 di mana x-nya ini berada di interval 2 sampai 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan integral dari 0 sampai 4 fx dx. Nah, ini juga sudah ada begitu ya di video sebelumnya, namun hanya dikembangkan saja. Nah, silahkan dicoba teman-teman. Jika teman-teman merasa ragu, silahkan cross-check jawaban teman-teman. Teman-teman bisa DM saya di Instagram atau tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.